Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herman Sumedang di perbaikan elektronik dan listrik. Kali ini kemarin ada teman saya yang menanyakan, Mas, bagaimana cara mengatasi kop ataupun kop playbacknya bocor ya. Udah diganti juga tetap masih bocor ya. Oke, seperti apa? Kita lihat fisiknya. Ini ada TV Polytron 21 in ya. Kopnya itu terletak. Ini udah tip ini udah 3 tahun yang saya servis ya, baru kembali sekarang. Dan saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara mengganti kop playback ya, walaupun banyak udah yang tahu, ini khusus untuk pemula ya. Jadi kadang-kadang kita udah ganti kop playback ini, kadang-kadang masih tetap bocor ya, atau bahasa Jawanya itu masih jos ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa kop playback itu selalu bocor ya. Oke, mari kita belajar sama-sama. Untuk itu, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe ya, biar saya selalu buat videonya semangat ya. Jadi bisa langsung uploadnya. Oke, kenapa playback itu sering kopnya ya, kop ini sering bocor ya. Oke, kita bahas aja. Jadi kop playback bocor itu bisa terjadi karena kop ini sudah berumur ya, sudah lama, jadi karetnya itu tidak melekat dengan tabung ya. Terus bisa juga dari bocor dari apa ini, kabel tabung kabel dari kopnya juga bocor bisa ya. Terus yang keduanya, playbacknya bocor itu kopnya kadang-kadang jadi tegangan backplusnya over ya, yang tadinya 115 volt jadi 135 misalnya, 140 misalnya. Ini jadi mengakibatkan tegangan ke kop ini tinggi ya, sehingga jadi bocor. Itu biasanya di TV Cina ya, kalau TV Polytron jarang. Oke, yang ketiga, kenapa ini masih tetap bocor ya kop playbacknya? Yang ketiga itu bisa jadi tabung ini udah berumuran ya, maksudnya udah terlalu tabungnya udah lama ya, pokoknya udah agak layak pakai mungkin, jadi mengakibatkan kebocoran ya, seperti itu. Oke, bagaimana cara mengganti kop playback ini supaya tidak bocor walaupun udah diganti? Ikuti terus video saya, jangan lupa ya like dan subscribe. Oke, lanjut. Oke, jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau kita mau membuka kop harus buang dulu arus dari playback ini ya. Caranya bagaimana ya, mungkin kalau udah yang tahu ya gak apa-apa, ini cuman yang pemula yang belum tahu caranya itu, kita itu harus punya kabel penjepit ya. Ya kalau saya sih menggunakan kabel multimeter dan obeng ya. Caranya ini dimasukkan, ini bebas ya, yang penting bisa terhubung dengan ground. Saya sering dimasukin ke ini ya, kawat ini, jadi bisa dijepit atau dimasukin ya. Nah seperti ini, jadi biar setrumnya itu langsung ke sini ya. Udah itu ini baru dimasukin ke kop ini ya. Biasanya suka ada suara truk, itu artinya setrum udah terbuang dari ground ya. Oke, kita copot dulu. Kalau mau diganti ya kita gunting aja dulu ya, seperti ini. Udah putus, nanti tinggal diganti dengan kop yang baru. Oke, kita siapkan dulu. Di sini ada playback yang baru ya, kopnya masih mengkilat, baru ya. Oke, ini masih bagus karetnya. Ini yang bekas ya, yang udah keras, makanya playback ini bocor kopnya. Nah ini lihat ya, beda banget ya dengan yang baru. Ini lentur ya kalau dipegang. Oke, kita langsung buka ya. Jadi untuk penggantian kopnya aja kita buka, caranya seperti itu ya, lihat di gambar. Nah tekan-tekan, nah nanti kita tarik ya. Kalau nggak kuat bisa pakai
tang ya, ditarik ya pakai tang. Kalau kuat saya biasa pakai tangan ya, udah kebiasaan nih. Oke, setelah itu langsung tarik aja pelan-pelan ya sampai kabel playbacknya keluar. Nah seperti itu, sip. Hati-hati jangan sampai sobek atau robek ya, nanti bocor lagi. Oke, udah. Setelah itu, nah ini kabel ya, kabel yang dulu kita pasangkan ya. Kita masukin ke lubang ini, lalu putar-putar ya sampai masuk ya. Terputar sampai masuk. Setelah itu kita tarik ya, masih diputar ini. Nah seperti itu. Nanti kalau udah beres ya, udah pas, kita bisa coba gunting ya untuk menyolder ke bagian yang besi tadi ya. Ini aluminium atau besi ya, kayak aluminium ini. Oke, seperti itu. Kita buka yang dulu bawaannya ini ya. Oke, kita pakai solder ya supaya lepas. Nah seperti ini, hati-hati ini panas ini. Oke, lihat ke bawah ya, udah lepas ini. Aduh panas. Oke, nanti kita gunting dulu ya. Buat kabelnya hati-hati ini, biasanya suka tergunting ya, nanti habis. Kita coba dulu ya. Ini saya juga kayaknya gagal nih satu kali. Nah seperti itu. Aduh, ini kayaknya kurang panjang nih, butuh sedikit lagi. Kita buka lagi, gunting lagi. Ini kayaknya pasti tergunting ini, soalnya berat ini, putus kayaknya nih. Nah ini kita gunting dulu ya. Oke, nah ini udah putus ya. Coba satu kali lagi ya. Nah udah itu kita tarik, set. Nah ini sip, ini udah pas ya. Nanti kita pasangkan besi yang tadi ya. Ini besi ataupun logam ya, bukan logam, kayak aluminium ya, tapi kayak kaleng juga sih. Kita seperti itu, kita masukkan ya. Kita buka dulu bagian itu. Nah seperti itu. Nah setelah itu kita kabelnya itu balikin ya. Nah tekuk, nah seperti itu, jadi supaya nempel. Nanti setelah solder panas ya, kita langsung solder aja ya. Nah seperti ini, kita solder aja. Soldernya harus rapi ya, karena nanti ditarik ke dalam kopnya supaya nggak putus di dalam ya. Nah seperti itu, harus rapi biar tidak putus ya. Oke, terus sip, udah panas nih. Nah ini udah nempel ya, makanya soldernya sangat panas banget, 60 watt. Oke, nah setelah gitu kita akan potong dulu jalur untuk jalur kabel ini ya, supaya terlihat rapih dan tidak nyugak tidak nancep ya ke karet. Nah seperti itu. Oke, setelah seperti itu udah, kita tarik ya pelan-pelan ya, biar masuk ke kopnya ya. Ini harus benar ya posisinya, supaya nanti pas nempel. Oke ya. Oke, kita langsung seperti ini ya. Kita tarik pelan-pelan. Nah udah itu kita masukkan. Oke, ini sudah terlihat bagus ya. Oke, bisa dilihat ya. Oke, nah ini udah bagus ya, tinggal pasang nanti. Tinggal pasang. Oke, seperti itu ya, tinggal pasang ke kop, tapi bersihin dulu. Oke, setelah itu kita sediakan. Di sini saya menggunakan ini minyak solar ya. Biasanya saya menggunakan bensin untuk membersihkan tabung itu ya. Kenapa harus dibersihkan? Karena kotorannya biar tidak nempel ya. Oke, biasanya saya pakai minyak tanah atau bensin, ini pakai solar ya, adanya solar, gak apa-apa sih. Yang penting bisa digosok dan sampai bersih ya, agar api playback itu tidak merebet ya. Oke, cukup sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Kita olesin
Oke, bentar. Kita olesin ya. Dengan cara seperti ini. Nah, ini nggak apa-apa ini. Mas, kok ini terlalu banyak? Ini enggak terlalu banyak ya. Nanti juga dielap lagi biar sampai kering ya. Nanti tabungnya bersih ya. Jadi playbacknya plek gitu. Oke, terus kita sampai bersih ya. Nanti dilap lagi sampai benar-benar kering ya. Seperti itu. Kotorannya sampai hilang ya. Jadi nah ini dilap lagi. Nah, ini udah mulai kering ya. Udah mulai kering. Nah, ini kotorannya pemirsa. Angkat ya. Terus dilap lagi ya sampai benar-benar bersih dan kering ya. Nanti kalau setelah kering bisa langsung dipasang kopnya ya. Seperti itu. Oke. Ini udah agak kering ya, tunggu kering. Nah, ini udah kering. Ya, udah dilap. Nah, udah gak nempel lagi. Sip. Gandos, ini jos gandos. Kita pasang kop tadi ya, yang sudah diganti kopnya. Seperti itu. Oke, kita langsung ganti. Kita langsung pasang ya kopnya, hati-hati ya. Karena ini pemasangannya harus benar ya. Kalau copot ini berbahaya wah. Bisa nyambar embrebet apa gitu ke mesin. Oke, kita pasang sampai ngait ya. Oke, seperti itu kita lepaskan. Nah, yang bagus itu harusnya merata ya, jadi tidak ada bolong sana sini. Jadi kita perbaikinya ya, posisinya kita lihat. Nah, di sini sudah seperti itu ya. Kita lihat lagi. Nah, pemasangannya sudah benar. Jadi nah, biar oke. Nah, sip. Ini udah bagus. Kita akan coba tes ya. Udah saya colokkan. Kita colokkan ya. FBT sudah tidak bocor lagi. Tidak bocor lagi. Sip. Mantul, jos gandos lagi. Kita lihat gambarnya. Dan kita akan coba lihat gambar dari depan. Nah, oke, seperti ini. Kita coba lihat. Lihat. Kita volumein. Nah, udah ada suaranya. Ini sudah bagus ya. Tidak bocor lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.